pagi, salam sehat untuk sahabat Kiko Kementerian Keuangan yang sedang WFO atau WFA di seluruh Indonesia. Hari ini, tim Buletin Kinerja akan melakukan wawancara dengan narasumber dan moderator yang pastinya mumpuni di bidang pengelolaan kinerja dan risiko. Narasumber kita adalah Bapak Adnan Wimbiarto, Kepala Bagian Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan sebagai moderator wawancara adalah Bapak Ramli Indra Syalubis, Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Langsung saja kita simak wawancara dengan topik Inkrima, pelopor aplikasi IRM sektor publik di Indonesia. Kepada Bapak Ramli, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk sahabat Kiko dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melakukan rubrik wawancara kinerja dan risiko yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya, tim Buletin Kinerja menyampaikan informasi wawancara melalui tulisan pada buku buletin yang launching setiap semesteran, kali ini kita melakukan wawancara secara langsung melalui podcast. Perlu sahabat Kiko ketahui, ini adalah edisi perdana Buletin Kinerja Live. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah Inkrima, pelopor aplikasi IRM sektor publik di Indonesia. Pada edisi perdana ini, kita akan kupas tuntas mengenai aplikasi Inkrima di Kementerian Keuangan. Kali ini, tim Buletin Kinerja mengundang narasumber yang sangat spesial dan luar biasa. Beliau sudah tidak asing lagi terkait pelaksanaan manajemen risiko khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Beliau adalah Kepala Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bapak Adnan Wimbiarto. Ya. Gimana kabarnya Pak Adnan? Alhamdulillah baik Pak Ramli, terima kasih sudah diundang di podcast perdana Kiko. Alhamdulillah. Siap Pak ya menyampaikan materi Pak ya? Sangat siap untuk berbagi sharing ilmu kita. Siap Pak. Sama untuk kebaikan Kementerian Keuangan. Iya. Seiring dengan kemajuan teknologi serta digitalisasi dalam hampir setiap aspek kehidupan, menuntut suatu kebutuhan dalam organisasi untuk mempermudah proses input dan database manajemen risiko. Maka sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2017, agar Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat sebuah terobosan berupa aplikasi manajemen risiko, dan aplikasi ini merupakan yang pertama tentang Enterprise Risk Management atau IRM di Indonesia untuk sektor pemerintahan. Maka lahirlah Inkrima sebagai pelopornya. Izin Pak Adnan, ya. Bagaimana sih sebenarnya proses lahirnya aplikasi Inkrima di Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Baik Pak Ramli, kalau kita berbicara terkait Inkrima di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ini pada tahun 2017 itu ada arahan dari pimpinan. Pada saat itu rapat pimpinan Direktorat Perbendaharaan, Rapimnas, menginginkan adanya terobosan karena saat itu kita melihat peluang bahwa ada nih pelaksanaan proses business management khususnya di dalam penanganan manajemen risiko, ada peluang-peluang yang bisa dilakukan. Nah, Pak Dijen saat itu menginginkan coba deh, waktu itu di sekretariat ya, dibuat terobosan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini sehingga pelaksanaan proses bisnisnya bisa berjalan dengan bagus. Nah, saat itu setelah Pak Dijen memberikan arahan, kita di DJPB karena melihat ada peraturan tentang manajemen risiko di Kementerian Keuangan yang sudah ada KMK-nya saat itu. Nah, kita melihat bagaimana ini kita terjemahkan dalam Enterprise Risk Management IRM ya. Bagaimana bisa tersistem dengan sistematik yang bagus. Nah, disinilah kita ingin digitalisasi. Karena kita saat itu menyongsong 4.0 ya, kita bisa melaksanakan itu. Pasti DJPB harus bisa ini. Nah, kita ingin memudahkan seluruh unit di DJPB karena risikonya sekarang diturunkan sampai ke level pelayanan ya, harus bisa dipahami, mudah melakukan proses manajemennya juga dalam penyajian sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan manajemen risiko yang ada, sehingga ini sangat mendukung untuk pencapaian sasaran organisasi. Kita tahu bahwa risiko ini sangat penting ya ketika organisasi ditetapkan tujuannya, kita harus bisa mengawal nih. Nah, risiko dari awal kita mitigasikan. Nah, sini beberapa kegiatan-kegiatan yang masih manual ini jangan sampai menjadikan unit memiliki risiko ini habis waktunya hanya untuk kegiatan-kegiatan yang manual. Nah, challenge ini
kemudian di sekretariat kita tindak lanjutin nih, bagaimana kita memetakan kebutuhan ya, sumber daya yang ada di kita, bagaimana nanti di sekretariat ini kita akan membuat, kemudian di teman-teman SITP, karena dia di sana teman-teman IT semua ya, kita akan gandeng nih, kita kerja internal dengan teman-teman sana karena mereka memiliki kompetensi yang memang sudah didedikasikan untuk IT ya. Nah, kita nanti di Sedijen user recruitment-nya kita menyampaikan kami ingin seperti ini, ketentuan KMK-nya seperti ini, dan kita diskusikan dengan teman-teman di SITP sehingga aplikasinya yang kita harapkan, kita pendampingan dari kita Sedijen yang punya inisiasi, teman-teman SITP yang akan melakukan pengembangan di situ. Nah, kita juga punya Pusintek nih, nah, kita koordinasi dengan Pusintek bagaimana 3 unit Dijen, kemudian di SITP, Pusintek koordinasi. Kita mencoba mengintegrasikan nih, bagaimana kita di pengadaan internal juga, karena kita punya ini ya, di sana ada PPI ya, pengadaan internal, bukan hanya risk management, tapi bagaimana di pengendali internal jadi satu, namanya ada Inkrima, Internal Control and Risk Management. Nah ini dikembangkan, dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya kita putuskan Inkrima dengan tantangan dari pimpinan saat rapat pimpinan nasional tahun 2017, kemudian kita tidak lanjutin, kita langsung membuat tim untuk mengembangkan aplikasi ini. Alhamdulillah sudah menjadi aplikasi yang ya mapan lah dengan mengikuti ketentuan yang ada, Enterprise Risk Management yang sistematik dan sistemnya sudah dijalankan. Gimana Pak Ramli? Siap. Wah, luar biasa Pak ya. Kalau kita lihat ya latar belakang Inkrima ini gitu Pak ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak tujuan dan fungsi aplikasi Inkrima ini Pak di teman-teman Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pak? Baik, gini Pak Ramli, untuk gambaran dulu ya. Saya gambarkan dulu DJPB. DJPB ini sangat luas. Dulu awal itu pegawai kita ada 12 ribuan. Sekarang tinggal 7.100. Kita punya unit dari Sabang sampai Merauke itu 34 kanwil, 182 KPPN. Bisa dibayangkan segitu luasnya. Pegawainya banyak, jangkauannya luas. Nah, ketika kanwil dan KPPN itu tersebar, nah kita bisa melihat bahwa mereka akan mempunyai keinginan menyusun risiko-risikonya. Kalau kita nggak ada panduan, itu mereka akan kebingungan. Di mana? Karena KPPN dengan KPPN yang lainnya itu sama tusinya, tapi yang dihadapi kadang-kadang berbeda. Kearifan lokalnya, kemudian satker yang dihadapi, dan sebagainya itu kita punya banyak tantangan ya. Nah, bagaimana kita bisa menyusun laporan manajemen risiko sesuai dengan peraturan berlaku. Kita buatin ini. Kita ingin Inkrima kita kembangkan, mempermudah seluruh unit pemilik risiko tadi di semua level ya Pak Ramli ya. Mereka dapat memahami, dapat mengetahui bagaimana menyusun manajemen risiko sesuai dengan ketentuan. Yang pertama ini harus dipegang. Yang kedua, bagaimana penyampaian laporan tadi bisa berjenjang dengan baik. Karena ada KPPN itu di unit pelayanan, kemudian di atasnya ada kanwil, terus ke kantor pusat. Dia berjenjang dengan bagus. Yang ketiga, bagaimana kita mengintegrasikan manajemen risiko dengan pengadaan internal. Karena kita juga memantau di pengadaan internal ini ya, karena kita punya fungsi pencegahan ya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan mitigasi risiko tadi di pengadaan kita kedepankan. Nah, disitulah bagaimana effort ekstra keras kita mewujudkan aplikasi ini untuk memenuhi tujuan tersebut. Kita kawal ini. Kami yakin ya dengan implementasi aplikasi Inkrima tadi di seluruh unit pemilik risiko di seluruh DJPB ya, dari KPPN yang 182 dengan kanwil 34 tadi akan dapat dimanfaatkan. Terutama yang pertama ini kita menghasilkan laporan manajemen risiko yang up to date. Jadi dengan aplikasi ini laporan saat itu juga bisa langsung terpantau sehingga mendukung kalau Bu Menteri sampaikan go green, paperless, kita laksanakan itu. Nggak ada lagi laporan-laporan yang manual. Kalau dulu waktu masih saya di daerah ya, itu tanda tangan banyak dikirim ke pusat kan, wah berapa rem yang harus kita buat laporan yang kertas banyak banget. Nah, ini bisa paperless. Yang kedua, bagaimana mewujudkan manajemen risiko ini real time. Saat itu juga, begitu teman-teman input, di atas kanwil KPPN yang input ya, kita yang di kanwil dan di kantor pusat sudah langsung mengetahui sesuai dengan kewenangan masing-masing UPR ya, kita langsung real time. Yang ketiga, bagaimana kita memudahkan pelaksanaan review oleh UKI-nya. Jadi UKI di atas harus mereview juga kira-kira risikonya seperti apa, kemudian dimitigasi atau
tidak seperti apa. Kan kita melihat itu. Kemudian juga bagaimana kita mewujudkan efektivitas sistem pengendalian yang berbasis risiko. Jadi bagaimana kita sadar akan budaya risiko. Kalau kita tidak sadar akan budaya risiko, jadi gini, kita gambaran aja. Kita aja setiap hari bekerja itu punya risiko dari rumah ke kantor. Ini gambaran aja nggih. Kalau kita nggak melihat bahwa dari rumah nanti ke kantor bisa misalnya naik kendaraan, kita kadang lupa nggak ngecek ban, kadang lupa nggak ngecek BBM. Nah, kita semua mitigasikan, kalau BBM habis saya nanti beli di mana? Kalau nanti ban bocor, saya harus nambal ban di mana? Kan kadang kita, bisnis usual, mau jalan-jalan aja. Nah, kerjaan kantor kadang-kadang ke pintu. Kita tidak memetakan bahwa ada sesuatu yang nanti akan mengganggu tujuan organisasi. Nah, harus kita petakan itu. Bagaimana kita harus sadar resiko bahwa apa yang kita lakukan ini, apalagi kita melakukan keuangan negara ya 2.700 triliun. Kalau kita nggak sadar resiko, waduh ini bahaya. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan ini, tak lepas dari upaya kami ya, bagaimana mengembangkan aplikasi Inkrima ini, terutama keunggulan yang harus kita kedepankan. Bagaimana keunggulannya? Pertama ini kita berbasis web, jadi kemenku.go.id. Nanti teman-teman yang sudah punya Inkrima nanti boleh searching di Google ya, Inkrima kemenku.go.id akan masuk. Nanti kita akan masuk dengan aplikasi tersebut, user dimanapun akan bisa masuk. Tapi dengan domain Kementerian Keuangan ya, kita akan bisa masuk dengan user kita. Nanti kita akan gampang. Jadi pakai HP pun bisa. Kadang-kadang kan memang belum cukup banget pakai aplikasi nih ya, kembangan. Kita masih pakai web ya, web Kemenku. Insya Allah ini user friendly, gampang sekali. Kemudian seluruh itu bisa mandiri belajar, karena di situ ada manual book. Bahkan videonya pun ada, kita buat video. Manual book begitu masuk aplikasi, kita manualnya bagaimana kita fitur-fitur aplikasi itu sangat-sangat mudah. Mengisi ini gitu. Ketika sering adanya mutasi, karena di kita kan teman-teman di DJPB itu insan perbendaharian kita sebut, itu sering mutasi. Begitu mutasi, kalau yang lain tidak ditinggalkan ilmunya kadang-kadang terlupakan, meskipun kita punya kewajiban memperoleh jabatan ya untuk pejabat-pejabat, tapi yang teman-teman staf kadang-kadang begitu pindah ya langsung meninggalkan. Nah, kalau kita nggak melihat manualnya di mana ini, kadang-kadang dicetak, kalau nggak ada di aplikasi repot. Di aplikasi tinggal buka, oh manual booknya seperti ini. Nah, ini keunggulan yang yang kita inginkan. Jadi teman-teman begitu nanti pergantian user langsung bisa. Yang ketiga, alur prosesnya. Ini prosesnya kita perkembangan peraturan yang terkini, kita pasti update tersebut. Jadi termasuk output laporannya, karena saya mengikuti persis ketika pergantian aturan itu outputnya kan berbeda-beda. Jadi kita kawal sehingga memudahkan juga kita ketika nanti mereviewnya. Kemudian keempat, ini yang paling hebat ini, yang saya tekan ini paling hebat nih. Kita bisa kalkulasi bagaimana besar resikonya, kemudian prioritas resikonya, bagaimana penentuan besar resiko sampai yang residual. Nah, ini residual harapan terakhir seperti apa? Pada saat misal dipasang nih, sangat tinggi 25 tertinggi ya. Kita nanti bisa lihat residual di akhir tahun, dia di mana posisinya. Nah, ini yang luar biasa. Kita bisa melihat prosesnya nanti ada IRU ya. Indikator risiko utama, kita bisa melihat sampai di mana itu. Kita cek per 3 bulan atau per bulan juga kita kalau memang itu menjadi risiko yang harus kita pertimbangkan, kita cek. Nah, itu enak kita bisa. Jadi ini yang luar biasa ya. Kita bisa begitu input besaran resiko, kemudian prioritas resiko, kemudian juga bagaimana penentuan besarannya itu di residu paling akhir. Yang kelima, yang pasti ini ya, tidak repetisi input apabila ada item yang sama di tahun sebelumnya. Jadi yang sudah pernah kita input, ya sudah kita akan nggak input lagi. Ini yang menjadikan kita senang ya. Tidak, kadang-kadang berulang tuh, aduh nginput lagi, ngetik lagi teman-teman operator, kasihan gitu. Nah, ini ya, alhamdulillah ya dengan apa yang maksimal tadi, ini Inkrima menjadi aplikasi yang pertama di Indonesia untuk sektor pemerintahan ya, untuk IRM-nya, Enterprise Risk Management itu, Pak. Dan ini yang keunggulan yang bisa dipakai aplikasi Inkrima tadi. Iya, luar biasa Pak tadi penjelasan Pak Adnan mengenai tujuan dari Inkrima gitu Pak ya. Nah, kita ingin mendalami lagi Pak lebih lanjut nih terkait dengan Inkrima Pak. Ini bagaimana sih cara aplikasi Inkrima dalam melaksanakan Enterprise Risk Management di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pak?
Baik, Pak Ramli ya, terkait kiriman di DJPB ya. Sebenarnya gini, secara umum Pak Ramli ya, di kami di DJPB tentunya mengikuti aturan Kementerian Keuangan ya yang ada ya di KMK 577 2019. Jadi ada beberapa hal yang bisa sampaikan ya, terkait pertama tentang bagaimana manajemen usernya dan yang kedua bagaimana proses manajemen risiko. Kita bedah yang pertama, bagaimana manajemen usernya. Di sana ada pengolah data, ini operator di sana ya, di input manajemen nanti dia akan input data, kemudian di sana juga validator di eksekutifnya, dia akan memvalidasi bagaimana dia harus bisa memvalidasi data-data atau draft dari profil risiko yang nanti di sana akan dibawa ke otorisatornya. Otorisator di sini pimpinan unit UPR-nya, dia nanti beliau akan menyetujui atau menolak profil tadi. Jadi saya ulang lagi, dari pengolah data, operator, kemudian ke validator, kemudian ke otorisator. Nah kemudian nanti di end user, pimpinan unit ini akan melihat ya di eksekutifnya, manajemen risikonya. Kemudian kalau kita di UKI, kan ini menempel di UKI ya, unit kepatuhan internal. Saya cerita dulu UKI di JJPB itu dari UKI eselon 1, kita masih pakai 940 ya, kemudian UKI W, wilayah, di Kanwil, dan terakhir UKI P, pelayanan di KPPN. Jadi ini menempel. Kalau di wilayah itu namanya dia di SKKI, Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, dia di eselon 3, kemudian di KPPN ada kita pisah lagi. Ada seksi verifikasi dan kepatuhan internal, Veraki, ada seksi manajemen sakta dan kepatuhan internal. Veraki ini ada di posisi KPPN tipe A2. Tipe A1 ada di MSKI. Jadi hanya beda tipenya saja, tapi KI tetap ada di sana. Nah, di situ UKIW di bidang SKKI dia bisa melihat kemudian juga memonitor semua profil risiko yang ada di seluruh KPPN di wilayahnya. Jadi usernya itu hanya di wilayahnya. Jadi tidak bisa nanti loncat Kanwil gitu, tapi di wilayahnya bisa melihat. Kemudian di UKI eselon 1 di kami di bagian KI, ini kami bisa melihat dan juga memonitor profil risiko seluruh Kanwil, KPPN dan direktorat. Nah, kita plus direktorat. Kalau KPPN dan Kanwil itu hampir semua setipe ya, tapi memang tailor-made ya, kita ada kearifan lokal di sana. Kalau direktorat itu memang risiko-risiko yang memang risiko-risiko nasional ya, keuangan negara dan sebagainya. Ini untuk di usernya. Kemudian di setiap UPR ini memiliki kewenangan-kewenangan, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah check and balances. Jadi setiap UPR ada pemisahan, mana pengolah data, mana validator, mana otorisator dan end user. Penjelasan seperti penjelasannya. Untuk user operator di operator manajemen risiko ya, ini sebagai pengolah data melakukan tugas untuk melakukan penginputan manajemen risiko yang menjadi kewenangannya. Ini dia akan input. Tapi ini nanti dengan aplikasi Inkrima, begitu sudah diinput, tahun depan sudah input lagi, ketika itu sama. Ini yang nanya, jadi nggak repetisi lagi ya. Ini teman-teman memang di awalnya yang bangun apapun database awal itu masih paling, ini di user operator. Kemudian di executive management, dia sebagai validator, ini melakukan validasi data atau draft tadi, setuju atau tidak. Dia di user eksekutif. Dan user pimpinan UPR-nya, ini sebagai otorisator, ini tugasnya menyetujui atau beliau menolak draft dari profil risiko yang ada yang telah diajukan oleh eksekutif manajemen risiko. Jadi dari operator ke eksekutifnya, nanti ke pimpinan UPR-nya bagaimana. Dan terakhir end user ini adalah laporan-laporan untuk pimpinan UPR dan eksekutif manajemen risiko. Itu untuk usernya. Kemudian ketika prinsip check balances yang digunakan di setiap UPR, diharapkan, ini kita harapkan ya, pimpinan UPR dan eksekutif manajemen risiko sebagai end user ini memperoleh laporan yang up to date. Jadi setiap saat beliau-beliau nih, karena beliau dikasih kewenangan user password yang sementara ini biasanya kita pakai seperti Nadine, pakai user password kita masuk, kita bisa mantau. Sehingga up to date dan real time. Saat itu juga beliau akan bisa melihat sebagai sumber data yang valid untuk menentukan kebijakan internal yang memadai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ini yang penting ya. Jadi beliau check and balances, bisa mendapatkan laporan yang up to date dan real time. Ini yang penting ini.
up to date dan real time sebagai sumber yang valid untuk mengambil kebijakan. Nah, kantor wilayah dan juga sekretariat DJPB ini sebagai unit kepatuhan internal yang di aplikasi Inkrimat ini bisa memantau dan juga mengevaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko di bawahnya. Jadi Sekjen bisa memantau ini di direktorat dan di Kanwil dan KPPN. Nah, Kanwil bisa memantau yang di KPPN. Saya ini berjenjang. Kemudian di proses manajemen risiko sendiri, nah proses kerja di aplikasi Inkrima ini menggunakan proses manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Yang pertama ya kita meliputi bagaimana komunikasi konsultasi. Kalau di kotak jelas ya ada kotaknya tuh ya. Komunikasi konsultasi, kemudian ada perumusan konteks, kemudian identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan mitigasi resiko. Ini pasti semuanya apa ya teman-teman yang berkutat di resiko udah hafal nih bagaimana komunikasi dan konsultasi sampai dari perumusan konteks sampai dengan nanti di evaluasi. Nah, seluruh proses manajemen resiko tadi diterjemahkan dalam satu menu di aplikasi. Nah, ini gangguan aplikasi Inkrima. Kita bisa mendapatkan semua di aplikasi Inkrima ya. Jadi, proses input di dalam setiap tingkatan tadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ini mengacu pada sesuaian aturan yang ada di dalam peraturan. Nah, enaknya di situ. Kemudian user operator di set UPR ini akan melakukan input data yang kemudian diverifikasi oleh user eksekutifnya di atasnya. Ini operator akan diverifikasi oleh eksekutif manajemen resikonya dan diotorisasi oleh atasan lagi ya di unit PR-nya. Outputnya dari laporan ini, laporan manajemen risiko di dalam aplikasi Inkrima juga telah disesuaikan. Kemudian juga di dalam pengambilan keputusan dari ini tadi, apa yang sudah diinput, apa yang dilakukan, sehingga ini UKI yang di setiap level tadi bisa menjadikan bahan evaluasi. Kira-kira risiko-risiko yang ada ini sudah pas atau enggak ya? Kira-kira tujuan organisasi tadi bisa enggak terganggu kalau resiko ini tadi kita pasang, atau resikonya kita ambil yang ini kurang nih, resikonya harus lebih daripada ini gitu. Jangan sampai kalau KPPN misalnya bagaimana tugas-tugas pelaksanaan APBN-nya tidak terganggu, SPM jadi SPD 1 jam tercapai. Mungkin di sana kendala jaringan, kendala ABCD harus dimitigasikan. Nah, masing-masing KPPN bisa tailor-made menggunakan tadi. Sehingga ketika sudah ada mitigasi risiko yang sudah diinput tadi, kita sudah bisa mendapatkan potret pengambilan kebijakan yang pas sudah sesuai dengan sistematika yang ada, sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, dan pasti ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Gitu Pak Ramli. Waduh, sangat menarik tadi Pak Adnan yang menyampaikan terkait dengan mulai dari analisis risiko gitu ya sampai dengan pengambilan keputusan gitu ya Pak Adnan ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana sih perkembangan aplikasi Inkrima saat ini Pak? Baik Pak Ramli, untuk aplikasi Inkrima saat ini ya, tapi saya bercerita dulu dengan hal yang lucu, menarik itu. Iya. Ini aplikasi ini sebenarnya pernah berhenti mati suri. Kenapa? Pada saat KMK-nya itu dirubah di pertengahan tahun kalau masih ingat itu yang membuat kami itu kerepotan, sehingga mau menjalankan sudah di tengah tahun tapi nggak jalankan sudah terlanjur Inkrima itu dikenal. Nah ini menarik. Akhirnya kemarin itu kan memang sejak 2018 ya ini kita sudah menggunakan aplikasi ini Inkrima, udah dibuat laporannya lengkap. Tapi begitu 2019 ada aturan KMK yang baru 577 di tengah tahun yang tidak diterbitkan di awal atau di akhir tahun dan berlaku saat itu juga ini yang menjadi tantangan kami. Nah, kami ini waktu itu ya kita jujur aja agak kerepotan ya. Terus menunggu pengembangan berikutnya. Nah, nanti sebagai pemilik aplikasi ya kami pengen tetap ini kita sempurnakan, jangan berhenti aja di situ ya. Jangan ada perkembangan manajemen risiko yang sekarang ini di lingkungan Kementerian Keuangan ya. Kemudian juga kami juga terus ini berdiskusi dengan teman-teman SITP ya, karena sebagai pengembang yang ada di Kementerian Keuangan di DJPB, itu teman-teman STP, kita sampaikan ini request kita begini-begini. Di sana, udah Pak, ini susah. Saya kadang beberapa ngikutin langsung ya, untuk beberapa penayangan nggak bisa muncul ini muncul. Aduh, jujur aja, saya cuma berdoa saja ya, karena yang tahu teman-teman di pengembang aplikasi ya, teman-teman sini punya request seperti ini. Tapi sana, Pak muncul seperti ini, berubah. Terus, bagaimana kita tetap berkoordinasi dengan teman-teman STP sebagai pengembang aplikasi yang kita buat rapat rutin. Kita terus 2 minggu sekali singkat itu.
bagaimana kita mengembangkan. Meskipun teman-teman sana juga banyak aplikasi yang harus dibuat juga. Teman saya bilang, tolong dong bantu, ini udah kadung nih, udah jadi barangnya, teman karena aturan berubah harus kita sesuaikan. Kita terus membahas bagaimana kita sempurnakan, memenuhi kebutuhan, dan bagaimana ini kemudian dalam kita menjalankan manajemen risiko di JPB. Nah, kita juga terus berkoordinasi dengan Pusintek, karena Pusintek kan yang mengembangkan, dan juga tidak dilupakan nih, karena induknya ya Biro Rojanku. Kita koordinasi terus bagaimana mengembangkan aplikasi, kita koordinasi terus dengan teman-teman SITP, dengan Pusintek, dengan Rojan, kita terus diskusi. Nah, alhamdulillah saat sekarang ini Inkrima ini sudah diterima di luar Kementerian Keuangan juga, Pak Ramli. Jadi bukannya di Kementerian Keuangan ya, saya jadi backbone-nya di Simakro ya, tapi juga di luar. BLU Bakti itu sudah mereplikasi, bahkan dia sudah jalan. Kemarin launching juga kita diundang. Terus kemudian di unit-unit yang lain, kita ada di Kementerian PUPR. Ini beberapa kali kita diundang langsung, dan sudah juga mereka akan mengembangkan hampir mirip dengan kita. Kemudian juga Kemendikbud sudah juga sampai ke Malang, itu kita diundang ke sana karena sangat semangatnya. Kemudian dengan BLU LPDP ini juga kita intens. Besok kita akan diskusi pendampingan. Memang aplikasinya belum sampai ke sana, karena beliau dasar dulu nih, manajemen risiko seperti apa. Nah, nanti setelah dasar kita beberapa aplikasi akan direplikasi. Kalau LPDP insya Allah akan mereplikasi benar-benar Inkrima full, dan akan disesuaikan dengan kebutuhan di LPDP seperti BLU Bakti. Nah, kemudian saat ini sedang direplikasi di Kemenkubet. Ini suatu prestasi Inkrima sendiri ya. Bagi kami ini merupakan kebanggaan ya. Kami dapat berkontribusi langsung bagaimana upaya mewujudkan pengelolaan manajemen risiko di Kementerian Keuangan yang terdigitalisasi. Ini yang kita ini. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang positif ya. Yuk kita bisa buat digital ini. Kemudian kami juga tidak lupa ya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, sehingga aplikasi Inkrima ini dapat menjadi pelopor untuk solusi dalam menciptakan program-program manajemen risikonya di Kementerian Keuangan yang dapat terdigitalisasi, dan tidak hanya di internal kita tapi juga di unit-unit lain. Tadi saya sampaikan, sehingga nanti semua sadar akan semua risiko. Sadar beri risiko, insya Allah tujuan organisasi pasti akan tercapai. Itu Pak Ramli. Kita lanjutkan lagi Pak Adnan ya. Tadi Siap, Pak Adnan Pak. sampaikan kalau aplikasi Inkrima ini sempat mati suri gitu ya, dan akhirnya malah dipakai gitu ya oleh kementerian gitu ya. Contohnya Kementerian PUPR gitu ya. Nah, ini kan luar biasa nih Pak terkait dengan aplikasi Inkrima gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini Pak ya, bagaimana sih penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pak sebelum adanya aplikasi Inkrima ini Pak? Monggo silakan Pak Adnan. Oke. Terima kasih Pak Ram. Ini menarik ini. Pertanyaannya bagaimana sebelum ada Inkrima di kita itu. Iya. Jadi pada saat 2018 ya, kita masih UPR ini masih menggunakan manual. Bagaimana form-form laporannya masih sesuai dengan yang di dalam KMK-nya, masih manual. Bisa dibayangkan, karena kebetulan saat itu saya menjadi kepala kantor ya, jadi saya tahu persis teman-teman yang operator tadi, yang saya sempat sedang input tadi aplikasi, itu ngetik manual. Waduh, extra effort bener ini. Duh, saya paling kasihan bener nih, kok banyak yang harus dilakukan, manual gitu, ngetik dan sana sini gitu. Bagaimana dia bisa menyajikan laporan untuk laporan manajemen risikonya di tingkat KPPN, kayak Kanwil kan juga pusat juga bagaimana evaluasi masih manual, kertas banyak sekali dikirim itu. Kalau kita berbicara tentang manajemen risiko, berarti kita tidak hanya logic modelnya, sisi substansi isinya juga kita harus perhatikan ya. Kelengkapan dokumen-dokumennya sesuai dengan formulirnya, laporan yang ada ini harus sesuai dengan peraturan yang ada di kita. Nah, ini hal yang sulit bagi seluruh UPR kerjaan klerikal yang harus dikerjakan terus-menerus setiap saat. Dia harus ngetik setiap saat buat laporan-laporan tadi. Ini bisa dibayangkan terus-menerus. Nah, di tingkat atas pengambil kebijakan ini kadang-kadang kan lambat. Mereka membuat itu kan ngetik dulu Pak. Mana? Sebentar Pak, baru kita
Aduh, padahal ini repetisi yang kemarin kemungkinan atau yang baru. Nah, real time-nya, up to date-nya nggak bisa kita dapat. Jadi bisa jadi kebijakan yang diambil nggak pas. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh. Ini ketika kita masih mengandalkan manual. Bukannya logik modelnya sisi aturannya ada, tapi substansinya yang kita inginkan, kita harus mikir lebih lagi. Bagaimana kelengkapan ini sudah lengkap dengan aturan, tapi isinya harus bisa mengikuti perkembangan. Karena risiko kan bisa berubah gitu ya. Seperti misalnya dulu ketika ada bencana, tiba-tiba kantornya rusak. Yang dilayani juga rusak, kantor-kantornya. Nah, kalau kita nggak punya mitigasi risiko, kita harus tetap memberikan pelayanan. Nah, seperti apa? Ini yang harus cepat. Dan bukan hanya tersebut, yang lainnya, sisi pelaporan mendapatkan perhatian kita ya. Jadi sebelum ada aplikasi ini, semua UPR ini ketika melakukan pelaporan 182 kantor. Ini kalau dihitung tuh berapa rim itu. Baru KPPN-nya, belum kanwilnya, belum direkturnya. Nah, sehingga ini coba dong bagaimana kita bisa paperless, kemudian kita bisa membuat database kita susun dengan bagus. Nah, ini tantangan tadi, challenge dari pimpinan 2017 PIM 2018 ini. Yuk kita bangun nih, ini teman-teman ini kasihan ini. Kerja-kerja radikal dan pimpinan pun tidak segera bisa mendapatkan insight secepatnya, real time, up to date. Ini ada. Nah, ini ya dengan kesan tadi ya, kita terus menyusun dari awal tahun, kita pantau terus bagaimana sih seluruh UPR ini dengan dinamika yang ada. Nah, aplikasi Ingrima ini menjadi solusinya. Ini ternyata ada aplikasi yang bisa kita pakai. Teman-teman tadi yang harus ngetik dari awal dan sebagainya, format dan sebagainya harus diikuti nih. Tidak boleh luar dari situ. Nah, ini kita buatkan aplikasi sehingga isi substansinya pimpinan segera dapat buat keputusan gitu, Pak Ramli. Kita lanjut lagi ya Pak Adnan ya. Tadi Pak Adnan sudah menjelaskan ya begitu detail ya sebelum adanya aplikasi Ingrima di Ditjen Perbendaraan gitu ya. Itu kertas-kertas banyak gitu ya terbuang secara manual gitu ya. Dan ini kita selanjutnya menanyakan Pak, dengan adanya Ingrima ini gitu ya, tentunya akan ada dampak yang positif gitu ya untuk teman-teman DJPB. Nah, kalau kita lihat Pak, tadi kita bicara mengenai sebelum adanya aplikasi Ingrima, ini sekarang perbedaannya Pak. Ya. Sebenarnya apa perbedaannya sih Pak penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perbendaraan setelah adanya aplikasi Ingrima ini Pak? Monggo silakan Pak Adnan. Baik Pak Ramli, jadi gini, jadi aplikasi ini, Ingrima ini dikembangkan untuk dapat memudahkan, ini saya tekan ya, memudahkan unit pemilih risiko dalam menata usaha laporan manajemen risiko. Ini ya, dapat memudahkan dalam menata usahakan laporan manajemen risiko. Serta dapat juga mendukung pelaksanaan digitalisasi proses manajemen. Ini ada dua yang kita katakan. Nah, di dalam implementasi ini, di DJPB secara umum ya, sebenarnya baik sebelum maupun setelah menggunakan aplikasi ini sebenarnya aturan yang kita gunakan masih tetap sama. Jadi ini hanya tools ya, alat memudahkan kita, kemudian juga untuk digitalisasi. Kemudian untuk kebutuhan mempermudah input proses tadi, dan juga kita menata usahakan database yang ada, ini yang kita dukung bagaimana digitalisasi ini hal yang melatar belakangi bagaimana penggunaan aplikasi Ingrima tadi. Sehingga sebenarnya kita ingin nih data-data yang ada banyak tadi ya diketik sana sini, karena kan mungkin KPPN A, KPPN B beda kan cara membuat. Nah, ini dijadikan satu database. Nah, ini mendukung digitalisasi sehingga kita akan memudah bagaimana pembuat kebijakan nanti memitigasi risiko. Maka setelah adanya Ingrima ini ada 5 hal manfaat yang luar biasa yang kita dapatkan. Yang pertama ini, yang pasti dalam input akan lebih mudah karena semua sudah difasilitasi oleh aplikasi. Kemudian juga dalam menata usaha laporan sudah terdefault ini sesuai dengan KMK yang ada seperti ini laporan-laporannya. Jadi kalau kita ketik manual itu kan kadang kan beda, fontnya beda, page-nya beda. Ini sudah kita buatkan. Yang kedua, laporan manajemen risiko yang dihasilkan oleh UPR itu pasti up to date dan pasti paperless. Karena begitu dia input, posting, laporan ke atas.
Jadi nggak perlu lagi ngirim-ngirim. Gitu. Yang ketiga, yang pasti dapat dimanfaatkan atas manajemen risiko tadi yang real time. Tidak ada jeda waktu. Begitu teman-teman di kantor unit risikonya di bawah sudah input, kita langsung dapat. Nggak perlu menunggu lagi laporan-laporan hardnya lagi. Yang keempat, memperoleh efektivitas sistem pengendalian yang berbasis risiko. Jadi kita sudah sangat efektif gitu ya, bagaimana pengendalian internal kami dengan semua berbasis atas risiko. Yang kelima, ini kami UKI ini dalam melakukan review serta pemantauan evaluasinya lebih mudah, lebih cepat. Nah ini yang menjadi keunggulan aplikasi Inkrima tadi. Jadi UKI sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Nah dengan adanya manfaat yang luar biasa ini, maka UPR ini akan lebih fokus bagaimana substansinya. Kadang-kadang kita mikir bentuk-bentuk cetakannya, bentuk itu yang menghabiskan waktu. Tapi bagaimana substansinya menciptakan logic model dalam identifikasi, dianalisa maupun evaluasi proses manajemen risiko sehingga didapatkan kualitas yang tidak hanya sesuai dengan formulir, tapi kualitas isi laporannya menggambarkan kondisi yang dapat memetakan risiko yang ada, yang mungkin akan terjadi di dalam dinamika organisasi. Ini kan yang gitu. Nah, manfaat yang dapat ini lebih banyak dirasakan teman-teman di UPR ya, di JJPP ya. Jadi UPR tidak terjebak dalam pemenuhan secara formal atas pemenuhan laporan manajemen risiko, tapi dengan adanya Inkrima ini tercipta keseimbangan dengan konsep material isi laporan. Kemudian juga ini kita bisa kasih contoh. Di kami ini ada penilaian tugas kepala internal, ini jadi IKU. Nah, ketika ada aplikasi ini, karena ini menjadi IKU kami ya, di Kanwil dan Direktorat, kami di teman-teman UKI bisa dengan mudah teman-teman ini fokus bukan hanya laporan, tapi substansinya akan menjadi lebih bagus. Bagaimana dia bisa memenuhi, kita bisa menilai lebih cepat, lebih up to date, dan ini resiko yang ada di identifikasi tadi lebih gampang mantaunya. Dan yang pasti karena kita berbasis web, sehingga kita bisa akses di mana saja dan kapan saja. Jadi ini kalau kita katakan tidak berlebihan lah. Kalau misalnya ini aplikasi ini dapat dikatakan Inkrima di dalam genggaman kita, risiko dalam genggaman itu sudah ada semuanya. Jadi manfaatnya ini sangat luar biasa ya kepada kami ya, unit-unit kerja yang telah mereplikasi ini nanti akan bisa merasakan ya ketika sudah menjalankan itu semua dalam genggaman kita. Itu Pak Ramli. Kita lanjutkan lagi Pak Adnan ya. Tadi Pak Adnan menyampaikan manfaat Inkrima itu ada 5 manfaat utamanya tadi gitu Pak Adnan. Nah kalau lihat manfaatnya ini pasti dong ada siapa sih gitu ya yang dapat mengakses aplikasi Inkrima ini Pak Adnan. Monggo silakan Pak Adnan. Baik, untuk yang bisa mengakses ya Pak Ramli. Jadi gini, dengan adanya manajemen user yang tadi saya sampaikan ya, dari operator, verifikator sampai itu, ini seluruh UPR ini akan diberikan user sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah ini user ini akan dapat melakukan akses tentunya menggunakan domain kemenku.go.id ini yang kita set di sana ya. Nah secara umum di level unit pemilik risiko akan diberikan hak akses untuk user operator sebagai pengolah data. Ini operator pengolah data, kemudian user eksekutif ini di eksternal manajemen risiko ya. Ini sebagai validator dan juga user pimpinan UPR ini sebagai otorisator. Jadi ada operatornya, kemudian ada eksekutif manajemen risikonya dan juga ada di tingkat user pimpinan. Sedangkan untuk Kanwil dan sekretariat DJPP ini ditambah lagi usernya sebagai unit kepatuhan internal. Ini spesial. Jadi, karena Kanwil ini akan membawa KPPPN. Nah, kalau di kami di sekretariat ini akan membawa Kanwil dan direktorat. Sehingga ini akan membedakan. Ini struktur usernya. Jadi setiap user UPR ini wajib untuk mendaftarkan melalui digit. Ini yang dilakukan. Sehingga kita masuk lewat digit kita yang sudah miliki akan masuk. Sehingga dengan digit yang sudah masuk tadi, mereka akan punya hak akses masing-masing dan dia bisa upload sesuai dengan keputusan dasar admin dan di mana posisinya untuk dapat menyetujui hak akses atas user tadi. Nah, user yang terdaftar ini pasti akan aktif menggunakan
di aplikasi email ya sesuai dengan user kemenangan UPR dari masing-masing. Jadi ini mempermudah kita pakai digit, teman-teman dia posisi di mana? Operator, verifikator, atau nanti dia pimpinan untuk otorisator. Itu yang membedakan usernya. Sehingga bisa kontrol. Nah, kalau Kanwil tadi, Kanwil bisa ngecek yang di KPPN, kami yang di pusat, di UKI-nya ya, yang dapat tambahan tools lebih mudah untuk memantau itu Pak. Gitu. Iya, kita lanjutkan kembali Pak Adnan ya. Tadi Pak Adnan sudah menjelaskan secara rinci gitu ya. Inkrima yang awalnya dulu mati suri gitu ya, dan akhirnya bisa digunakan oleh kementerian lembaga gitu ya. Nah ini sekarang akan digunakan juga nih di Kementerian Keuangan nih Pak Adnan gitu ya. Ini bagaimana tanggapan Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat aplikasi Inkrima direplikasi di Kementerian Keuangan khususnya di White gitu ya, dan Kemenq1 lainnya. Monggo Pak Adnan. Ini Pak Ramli, ini saya ambil napasnya ini rasa bangga kami ya. Iya. Di mana kami membangun Inkrima ya, dari tadi sudah jadi, kemudian ada aturan yang baru, kita mati suri tadi ya, hampir setengah tahun saya ngelihat, hampir setengah tahun, saya ingat setengah tahun itu. Setengah tahun. Iya, membangun lagi sehingga bisa digunakan. Nah, ini rasa bangga yang kami rasakan ya, di kehormatan bagi kami ketika Inkrima ini dapat direplikasi di Kemenq1, bahkan di Kemenq1. Nah, ini kan senang kami bisa tadi hasil yang kita inginkan untuk perbaikan, kemudian tujuan organisasi kita kawal ini bisa tercapai, dan ternyata pimpinan menganggap ini bisa direplikasi. Ini bukti bahwa kami di JPP ya dipercaya dan bisa memberikan kontribusi yang positif ya untuk kemajuan implementasi dalam manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Dan juga ini kami dari DJPP kepada pimpinan ya, Bapak Ibu pimpinan, saya terima kasih yang luar biasa, kebanggaan bagi kami ya bisa memberikan kontribusi. Ya ini jadi tantangan bagi kami. Bagaimana pemicu untuk tetap membuktikan bahwa Inkrima ini dapat memberikan manfaat. Jadi terus kami sudah selesai, udah dipakai di tingkat kementerian, kami diam aja. Ya salah itu. Ini jadi pemicu. Jadi challenge yang baru lagi, suntikan bagi kami lagi, ayo terus tetap untuk dikembangkan lagi, kita sempurnakan lagi. Karena kan organisasi dinamis. Kalau di nilai Kementerian Keuangan di nomor 5 kan kesempurnaan. Nah, kita terus menuju ke sana. Organisasi berubah, ya tetap harus, bukan terus ini menjadi aplikasi mati nggak kita kembangkan, ya itu waduh berbahaya nih. Nah, kami ini punya tim kecil ya, secara intensif kita koordinasi dengan teman-teman, terus dengan SITP juga. Yuk kita kembangkan dinamikanya organisasi seperti apa, nanti arahan pimpinan seperti apa. Jangan kita puas sudah direplikasi di sana, ternyata kita sendiri tidak mengembangkan, terlena, kan bahaya itu. Iya, benar Pak. Nah, dengan adanya seperti ini kami SITP dengan Rocan Q dan dengan Pusintek ya terus melakukan koordinasi untuk replikasi ini, dan kami tentunya sangat terbuka untuk sharing session bagaimana mensukseskan replikasi ini, karena mungkin di DJPP seperti ini, nanti di Kemenq1 yang lain, Kemenq1 pasti akan ada penyusun-penyusunan, karena tipe organisasi kan berbeda ya. Di kami ada sampai ke level eselon 3, mungkin di tempat lain hanya di level pusat aja. Nah ini harus disesuaikan, tapi kan tetap backbone-nya ada dari Inkrima itu. Sehingga kami tetap akan berusaha semaksimal mungkin, terus terlibat, mendorong, menyempurnakan tadi, sehingga bisa dipakai di semua Kemenq1-nya tadi, gitu Pak. Ya, izin kita lanjut lagi Pak Adnan ya. Iya, tadi Pak Adnan sampaikan terkait dengan aplikasi Inkrima yang direplikasi di Kementerian Keuangan, khususnya di White Mercuan gitu ya. Ini suatu kebanggaan nih buat teman-teman dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan gitu ya. Nah, ini apakah gitu ya Pak Adnan, aplikasi Inkrima akan berkembang nih dengan baik setelah replikasi tersebut berdasarkan proyeksinya Pak Adnan ini? Baik Pak Hamid. Kalau berkembang, pasti berkembang. Kenapa? Tadi saya sampaikan, dinamika organisasi sangat dinamis. Perubahan-perubahan sangat signifikan. Apalagi sekarang ada COVID-19 ya, PEN terus berkembang ya. Kalau kita nggak berkembang ya, mungkin kita pernah baca tuh filosofinya si Charles Darwin ya.
ketika dia menciptakan revolusi, ketika dia tidak bisa menyesuaikan makhluk hidup itu dia akan punah. Nah, apakah iya Inkrima sudah kita kembangkan ya, ikut dibidani dia sampai lahir, dilos-los sampai gede digunakan, kita terlena ini, udah senang bangga. Wah, udah di puncak ini kita udah diem aja dah. Padahal organisasi dinamis nih, berkembang, berputar. Ya udah tergilas, habis. Nah, kita kan nggak mungkin seperti itu. Sebagai kita ownernya, pemilik Inkrima yang di DJPB, ya kita harus tetap menyesuaikan dengan lingkungan. Kita tidak terus berpuas diri, udah diem aja nggak apa-ngapain, udah bisa digunakan, udah ada outputnya, udah real time. Tapi kan nanti substansinya kadang-kadang bisa berubah, berbeda. Udah punya database yang seperti apa? Kalau database apa nggak diupdate? Nah ini saya pesan ke teman-teman semua, jangan terus kita terlena begitu udah dapatkan penghargaan, jadi bawa backbone di Kementerian Keuangan, terus diam aja. Wah, berbahaya itu, nanti terlena, nanti tergilas oleh roda zaman, hilang. Apa itu Inkrima? Di suatu saat nanti ditanya, padahal dulu yang ikut membidani, menelurkan lahir sehingga bisa dipakai, luar biasa keunggulannya. Tadi ada 5 keunggulan tadi kok tiba-tiba tidak bisa. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi kita tetap menginginkan terus ada perbaikan, penyempurnaan. Makanya tim ini tidak kita bubarkan. Jadi tim ini tetap 2 minggu sekali kita diskusi ya di internal kami juga, dan kadang dengan Rocan dan dengan tim Pusintek tetap harus jalan. Jangan kita puas dengan capaian ini, tetap kita kembangkan untuk lebih bagus lagi, Pak Ramli. Baik, kita lanjutkan kembali nih Pak Adnan. Ini semakin menjelang siang ini semakin menarik nih Pak Adnan terkait dengan Inkrima gitu ya Pak Adnan ya. Tadi Pak Adnan sampaikan proyeksinya gitu ya, Inkrima nih kalau di Kemenq bakalan lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat Mbak Anan ya, Inkrima ini tentu ya ada kendala gitu ya. Pastinya ada kendala ya dalam pengembangannya gitu ya. Apakah ada kendala Pak yang dihadapi saat dilakukan proses replikasi tersebut di Kementerian Keuangan Pak? Baik Pak Ramli, ketika kita berbicara tentang replikasi di Kemenkuwet ya, ini kan kita berbicara Kemenkuwet, tentunya ini kendala pasti ada. Karena apa? Cakupan struktur organisasi DJPB tentunya dengan Kemenkuwet yang lain berbeda ya. Jadi eselon 1, eselon 2 yang lain kan berbeda. Sehingga ini merupakan kendala-kendala utama yang, karena ketika kita sudah diimplementasikan tools-tools yang ada ini, tentunya harus ada penyesuaian. Harus kita petakan lagi di awal pelaksanaan replikasi, sudah kita pikirkan ini pasti akan ada beberapa hal yang harus kita mitigasikan. Kalau nggak dimitigasikan nanti begitu kalau dicangkok langsung masuk itu pasti akan bisa dijalankan, karena tipe cakupan organisasi berbeda ya, gitu ya. Jadi itu sudah kita petakan di awal pada saat yang tidak dapat informasi Inkrima akan jadi backbone-nya di Simakro. Saya bilang coba ini kita sesuaikan dengan teman-teman di SITP ya, kita koordinasi dengan teman-teman di Biro Rocan terutama ya, karena nanti Biro Rocan ya sudah memahami semua kayak apa tipekannya. Kemudian juga dengan Pusintek. Nah, forum tadi intens, kita rutin, kita ketemukan bagaimana ketika ini akan direplikasi. Biasanya itu kami tuh rapatnya, saya ingat saya itu 1:30 siang itu. Kalau harinya kan berubah-ubah, tapi jam itu pasti itu. Kita rapatkan, kita buat progres replikasi seperti apa. Bagaimana rencana ke depan memitigasi seluruh risiko dan seluruh kendala yang muncul. Pasti kendala itu pasti ada. Terutama teman-teman di aplikasi pengembang, karena apa? Tayangan yang muncul kadang-kadang berbeda. Begitu klik yang ini di DJPB seperti ini, di sound satu yang lain, kok berubah. Mikir lagi, ini terus. Nah, sehingga kita membuat time frame nih Pak Ramli. Kita membuat time frame yang bagus, bagaimana replikasi ini harus dijalankan. Day by day kita cek, kita pantau terus ya. Ini harus dibuat time frame-nya, sehingga kita pastikan di saat kapan ini bisa dipakai. Nah, ini kita bareng-bareng sekarang ini, bagaimana mensosialisasikan, bagaimana kita harus buat bimbingan teknis kepada teman-teman terkait dengan Inkrima ini yang di Kementerian Keuangan ya. Ya intinya kami tetap terbuka ini kepada siapapun ya untuk memberikan masukan ya, karena memang ini harus kita kembangkan dan kita harus terbuka kepada kritik saran supaya aplikasi ini bisa lebih berkembang lagi dipakai di seluruh Kementerian Keuangan. Ya bisa membantu pimpinan nanti membuat kebijakan yang memang up to date dan real time gitu Pak. Siap.
Baik Pak Adnan, kita lanjutkan kembali nih Pak Adnan. Tadi Pak Adnan sudah begitu clear ya menjelaskan terkait dengan ada juga loh kendala terkait dengan replikasi Inkrima di Kemenkyu gitu Pak. Nah ini kalau kita lihat Pak, Inkrima ini kan awalnya memang dari arahan pimpinan gitu ya Pak ya. Nah bagaimana nih Pak tanggapan Pak Adnan nih terkait arahan pimpinan bahwa aplikasi Inkrima akan direplikasi di tingkat Kemenkyu Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Ramli. Tentunya kami sangat bangga ya ketika aplikasi ini akan direplikasi dan ini akan menjadi modal bagi kami ya, kepercayaan ini ya, meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko ya di DJPB ya, di internal kami ya. Semangat kami adalah dapat memberikan kontribusi yang terbaik pada organisasi, terutama di Kementerian Keuangan melalui berbagai upaya yang telah kami lakukan dan kami miliki. Semoga dengan direplikasi ini dapat memberikan hal yang lebih bagus lagi, memperbaiki tata kelola manajemen risiko di UPN masing-masing. Karena saya paham di eselon 1 lain mungkin ya, itu di awal-awal ketika nanti ini akan diterapkan benar, itu ada kendala. Sama seperti kami. Tapi ini adalah tools, alat kita, bagaimana kita bisa dipermudah. Dengan digitalisasi tadi ya, kita 4.0 sekarang ini teknologinya lebih mudah sehingga bukan hanya kerjaan klerikal yang kita lakukan, tapi bagaimana pengambil kebijakan yang tepat dengan cepat, real time, dan itu bisa untuk mengawal organisasi. Yang ini yang kita lakukan. Jadi kami bangga, kami senang ya dengan keputusan ini dan saya harapkan nanti Bapak Ibu teman-teman di eselon 1 lain yang menggunakan aplikasi ini ya, mungkin di awal-awal ada kendala, tapi ini menjadi challenge kita. Bagaimana kendala ini menjadi tantangan kita untuk belajar lebih lagi menggunakan aplikasi, karena aplikasi ini berkembang ya, bukan harga mati terus seperti ini. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Tujuannya ada bagaimana kita ini mengawal organisasi mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita mengawal nih Panglima Pundi Negara ini, kita Pundi Negara kita kawal nih. Nah, kami kan treasurer. Nah ini negara dana raksa di Kementerian Keuangan 2.700 triliun ini kita kawal. Nah kalau kita nggak sadar akan budaya resiko tadi, waduh bahaya. Tapi kadang dengan sadar resiko kita bisa memitigasikan semua tujuan organisasi kita petakan sehingga tercapai tujuan masyarakat bisa adil sejahtera sesuai dengan preambel UUD 45 ya. Nah, masyarakat adil makmur sejahtera itu luar biasa. Jadi tujuan kita bekerja untuk mengabdi pada negara untuk masyarakat bisa adil dan makmur. Itu mungkin dari kami harapan Pak Ramli. Semoga dengan adanya kegiatan hari ini Bapak Ibu yang menonton ini bisa melihat, mengambil hikmahnya. Oh ternyata Inkrima ini tools kita, bagaimana kita bisa lebih mudah kerja lagi, manfaatkan digitalisasi, lebih up to date, real time, paperless gitu kan, pengambilan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan karena memang itu sudah menggunakan logika yang ilmiah yang insya Allah ya sudah kita gunakan selama 2 tahun terakhir ini untuk manajemen risiko. Ini memberikan keyakinan instrumen pimpinan bahwa ini memang layak digunakan, bisa direplikasi. Itu Pak Ramli. Baik Pak Adnan. Baik, kita lanjut Pak Adnan ya. Ini kayaknya makin siang makin ini Pak Adnan, makin menarik lagi nih ya. Ini terakhir Pak Adnan terkait dengan tadi Pak Adnan sampaikan ya, ada gitu ya, replikasi ini merupakan suatu hal ya kalau menurut kami tadi yang baik gitu ya untuk Kementerian Keuangan. Nah terakhir nih Pak Adnan, pertanyaan dari kami nih Pak Adnan, bagaimana harapan Bapak Pak Adnan ini terkait dengan aplikasi Inkrima ini ke depannya Pak Adnan? Monggo silakan Pak Adnan. Ya, baik, harapan kami tentunya aplikasi ini bisa diterima, kemudian bisa dikembangkan lagi, bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan sungkan-sungkan memberikan masukan, kritik, saran, kita siap menerima untuk lebih bagus lagi. Silahkan untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kultur, struktur organisasi di level eselon 1 yang lain ya. Nanti kita siap berdiskusi, tim kami siap untuk saling berinteraksi ya, kita kolaborasi, Kemenku 1, Kemenku terpercaya, kita nilai Kementerian Keuangan tentunya kita jalankan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan organisasi yang mature, yang benar-benar sehat ya. Kita mengawal
keuangan negara ini dengan bagus, sehingga kita kerja bukan hanya yang penting saya kerja pagi datang sore pulang, tapi outcome-nya kita benar-benar bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia, sehingga kita dapat gaji tunjangan itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya yang penting datang saya kerja, tapi bagaimana saya kerja datang ada outcome-nya, output-nya jelas, bernilai ibadah. Ini insya Allah ini jadi bekal kita, nanti kita dipanggil, kita bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang kita dapatkan. Itu Pak. Siap, luar biasa Pak Adnan. Baik, Sobat Kiko, ya kita sudah berdiskusi panjang lebar tadi dengan narasumber yang luar biasa gitu ya. Nah, ini kita dapat tarik satu kesimpulan ya di pembicaraan kita dari pagi hingga siang hari ini. Pertama adalah aplikasi Inkrima sudah berjalan di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaraan dan sesuai arahan pimpinan akan digunakan di seluruh unit pengelola risiko atau UPR lingkup Kementerian Keuangan. Kedua, untuk UPR yang akan menggunakan aplikasi ini di tahun 2022, semoga perbincangan ini dapat menjadi pencerahan sebelum dilakukan internalisasi di lingkup Kementerian Keuangan. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Adnan Wimyarto, atas pencerahannya yang begitu luar biasa di hari ini. Sekali lagi, kita berikan aplaus kepada Bapak Adnan. Demikianlah acara rubrik wawancara Buletin Kinerja Live perdana di tahun 2021 ini dengan tema Inkrima Pelopor Aplikasi Enterprise Risk Management atau IRM Sektor Publik di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi seluruh insan Kementerian Keuangan. Terima kasih. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada MC. Demikian telah kita simak bersama wawancara Inkrima, pelopor aplikasi IRM sektor publik di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi sahabat Kiko semuanya. Kami harapkan saran dan evaluasi sahabat Kiko untuk meningkatkan kualitas acara Kiko berikutnya melalui link berikut. Terima kasih sahabat Kiko. Sampai ketemu lagi di Buletin Kinerja Live berikutnya.